Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini. Karena udah klik video ini, sekalian klik tombol subscribe-nya. Jadi kali ini aku akan bercerita tentang sebuah kasus yang cukup menggemparkan pada tahun 2023 terjadi di kota Jogja, tepatnya di Sleman. Bagaimana kisahnya? Langsung kita mulai. Jadi kasus ini cukup menggemparkan karena melibatkan seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah dan dua orang pelaku yang punya kelainan mental atau kita sebut LGBT. Jadi korbannya seorang pria bernama Rido, masih berusia 20 tahun dan berstatus mahasiswa di Universitas Muhammadiyah. Korban ini berasal dari kota Bangka Belitung yang memilih tinggal di kos-kosan dekat kampusnya. Korban juga dikenal sebagai anak yang ramah, mudah bergaul, dan lumayan berprestasi di kampus. Sedangkan pelaku utama bernama Waliyin, perantau dari Magelang berusia 29 tahun dan sedang bekerja di sebuah restoran kepiting di Jogja. Pelaku kedua bernama Ridwan, 29 tahun, berasal dari Jakarta. Jadi pada saat itu, korban yang bernama Rido sedang memasuki semester 4 dan melakukan penelitian yang sebenarnya jarang dilakukan oleh kebanyakan mahasiswa di Indonesia. Penelitian yang diambil oleh Rido ini adalah perilaku seksual menyimpang atau yang dikenal LGBT yang berada di Jogja. Dalam perjalanan penelitian ini, Rido ikut bergabung pada salah satu grup LGBT. Tujuan Rido mengikuti grup tersebut tidak lain tidak bukan adalah untuk menggali informasi, dan caranya pun dia menyamar sebagai salah satu anggota baru pada grup tersebut. Dalam menggali informasi tersebut, Rido berkenalan dengan salah satu anggota grup tersebut yang bernama Waliyin yang tidak bukan adalah pelaku utama. Rido dan Waliyin akhirnya sering berhubungan melalui Messenger untuk bertukar informasi tentang kegiatan menyimpang LGBT. Dengan waktu yang begitu lama, mereka menjadi semakin dekat. Berjalannya waktu karena mereka sudah semakin dekat, akhirnya mereka pun memutuskan untuk bertemu dan melakukan hal tabu tersebut. Tidak diketahui mengapa Rido mau melakukan hal tersebut. Entah dia terlalu mendalami peran dalam penelitian atau dia sudah terjerumus di dalam hal tersebut. Rencana untuk bertemu itu bukan hanya mereka berdua. Waliyin ingin memperkenalkan Rido pada temannya yang bernama Ridwan yang berasal dari Jakarta. Rido pun mengiyakan hal tersebut. Pada 11 Juli 2023 siang hari, Waliyin menjemput Rido yang baru datang dari Jakarta dan langsung mengarah ke kosan Waliyin. Hari itu sebenarnya bertepatan dengan hari rencana mereka bertiga akan bertemu. Malam harinya pada pukul 01 dini hari, akhirnya Rido datang ke kosan milik Waliyin. Dia pun disambut hangat oleh Waliyin dan Ridwan. Setelah berkenalan dan berbincang cukup lama, akhirnya mereka pun melakukan hal tabu tersebut. Ternyata Waliyin dan Ridwan selain mereka punya seksual yang menyimpang, mereka juga punya gaya yang cukup ekstrim, yang dikenal dengan hardcore. Saat sedang melakukan hal tabu tersebut, mereka pun saling pukul untuk memenuhi hasrat mereka. Entah pukulannya terlalu keras atau bagaimana, ternyata Rido ini sampai tidak sadarkan diri. Saat Waliyin dan Ridwan selesai melakukan aksinya, mereka pun baru tersadar ternyata si Rido ini sudah tidak bernyawa lagi. Menyadari Rido yang sudah tidak bernyawa lagi, Ridwan dan Waliyin panik. Mereka pun berusaha mencari cara untuk menghilangkan jasad Ridwan. Pada saat itu mereka akhirnya menemukan cara untuk menghilangkan jasad Rido, yaitu dengan cara memutilasi atau memotong jasad Rido hingga menjadi 67 bagian. Tidak hanya itu, mereka juga merebus beberapa potong jasad Rido untuk menghilangkan bau anyir,
Setelah selesai memotong dan merebus jasad Ridho, mereka pun akhirnya berbagi tugas. Ridwan ditugaskan untuk membersihkan darah dan kotoran yang tersisa di kosan Waliyin, sedangkan Waliyin sendiri ditugaskan untuk membuang potongan jasad Ridho di beberapa tempat. Lokasi pertama tempat Waliyin membuang jasad Ridho adalah di sebuah sungai di Kecamatan Turing. Lokasi kedua tempat pembuangannya adalah di sebuah sungai bernama Kerasak di Desa Gimbaran, dan lokasi ketiga di sebuah lahan kosong yang masih berada di Desa Gimbaran. Setelah itu Waliyin kemudian kembali ke kosannya untuk memastikan semuanya sudah bersih dan mematikan HP Ridho. Pada siang harinya, kedua pelaku akhirnya melarikan diri ke daerah Bogor. Karena Ridho yang seharian tidak memberikan kabar kepada keluarganya, bahkan nomornya tidak aktif, keluarganya pun mulai panik. Karena keluarganya merasa ada yang janggal, akhirnya mereka menghubungi teman-teman Ridho. Tapi saat dihubungi ternyata teman Ridho juga tidak ada yang tahu. Bahkan kabarnya Ridho juga tidak masuk kampus dan tidak memberi kabar. Dan saat diperiksa di kosannya pun ternyata Ridho tidak ada di kosannya. Karena keluarga Ridho yang mulai khawatir, akhirnya mereka minta tolong kepada keluarga Ridho yang berada di Jogja. Karena Ridho yang tidak ada di kosannya dan tidak ada kabar, mereka pun menanyakan hal tersebut kepada bapak pemilik kosnya dan meminta untuk melihat CCTV untuk melihat kapan korban terakhir keluar kamar dan pergi bersama siapa. Diketahui korban keluar pada tengah malam, namun tidak diketahui korban pergi dengan siapa atau dan kemana. Di sisi lain, warga Sungai Bedok dihebohkan dengan penemuan sepasang tangan dan kaki yang terbungkus plastik. Warga pun melaporkan kepada pihak yang berwajib dan dilakukan pengecekan. Ternyata bukan hanya sepasang tangan dan kaki, terdapat juga beberapa potongan daging manusia di dalamnya. Penemuan pun menjadi heboh dan akhirnya sampai ke telinga keluarga Ridho. Keluarga pun menduga ada hubungannya antara hilangnya Ridho dan penemuan potongan tubuh tersebut. Mereka pun melaporkan ke pihak kepolisian untuk memastikan. Polisi yang menerima laporan tersebut melakukan pelacakan kapan terakhir HP Ridho aktif. Petunjuk pun ditemukan yang mengarah ke sebuah kosan yang berada di daerah Sleman. Namun saat melakukan pengecekan di kosan tersebut, ternyata kosan tersebut kosong dan saat diperiksa tidak ada yang mencurigakan dari kosan tersebut. Saat polisi menanyakan kepada pemilik kosnya pun memberi informasi dan polisi mengantongi nama seorang yang bernama Waliyin. Pada hari Jumat, HP Ridho kembali aktif karena pesan yang dikirimkan kepada Ridho terlihat masuk dan terbaca namun tidak dibalas. Polisi yang menerima informasi tersebut langsung melakukan pelacakan kembali dan ditemukan bahwa posisi ponsel tersebut berada di daerah Bogor. Keluarga yang menerima informasi tersebut semakin yakin bahwa ada yang tidak beres dengan Ridho. Di sisi lain, pada hari Jumat sore, polisi dan tim SAR berhasil menemukan bungkusan lain yang berisi potongan tubuh. Yang bikin mengagetkan adalah ternyata potongan tubuh tersebut terlihat seperti direbus. Keesokan harinya, pada hari Sabtu, akhirnya potongan kepala Ridho akhirnya ditemukan. Setelah semua potongan tubuh itu ditemukan, akhirnya polisi bisa mencocokkan DNA Ridho dan keluarga. Dan setelah hasil dari pencocokan DNA tersebut, ternyata itu memang potongan tubuh Ridho dan keluarga sangat histeris pada saat itu. Di sisi lain, di hari yang sama, polisi akhirnya menangkap kedua pelaku, Waliyin dan Ridwan, di kediaman keluarga Ridwan yang berada di Bogor. Kemudian pelaku dibawa kembali ke daerah Jogja dan setelah melalui
interogasi yang panjang, akhirnya pelaku mengakui perbuatannya. Dan akhirnya kedua pelaku diadili di Pengadilan Tinggi Negeri Sleman dan divonis hukuman mati. Masih tidak diketahui Ridho melakukan hal itu karena keinginannya atau hanya dijebak oleh kedua pelaku. Kalau menurut saya sebenarnya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa jadi Ridho memang dengan sukarela melakukan hal tersebut kepada pelaku untuk melanjutkan penelitiannya agar mendapatkan informasi yang lebih detail. Atau kemungkinan kedua, Ridho dijebak atau dipaksa oleh kedua pelaku pada saat itu. Saya sendiri nggak bisa ngebayangin bagaimana mereka ngelakuinnya ya. Tapi yang ada di bayangan saya mungkin dia ini dikeroyok kali ya modelnya ya. Ya udah, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.